نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وفيوضاتهم ونفحاتهم ومددهم وكراماتهم وأسرارهم تحصل لنا ولأهلنا وإخواننا وطلابنا وجماعتنا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والذكر والوصول عند الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة مع نيل الشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الرجع عند جنة الدائمة وإلى أرواح أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم 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 وإلى الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة بسم الله استغفر الله العظيم استغفر الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم yang kami muliakan Ustadz Mas'ud, yang kami muliakan Abah Jumadin, Pak No, dan para pengurus Mushola Nurul Azhar, para jamaah manakib Mushola Nurul Azhar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita semuanya memasuki bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah kita memperingati hari kelahiran Rasulullah suatu saat nanti kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sering ada orang bertanya, kenapa Rasulullah itu yang dimuliakan kelahirannya, yang dimuliakan maulid, di sana maulid, di sini maulid, di sana maulid, yang dimuliakan kelahirannya. Tetapi para wali-walinya Allah yang dimuliakan bukan maulidnya, tapi adalah haul dan haulnya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi kok dimuliakan kelahirannya, karena Kanjeng Nabi sebelum lahir sudah mulia. Dawuhnya Allah, ja'altul asya linurika. Dawuh Allah, saya menjadikan sesuatu yang ada di dunia ini karena berkah nur cahaya Rasulullah. Rasul, kenapa yang dimuliakan maulidnya? Rasul sebelum lahir itu sudah mulia. Tetapi para wali-walinya Allah yang dimuliakan adalah haulnya, karena wali-walinya Allah
mulianya setelah meninggal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman menceritakan kemuliaan Rasulullah yang baru saja kita baca setelah sholat Isya, yang biasa kita istiqomahkan setelah sholat liqodil hajat. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada, gampang sudah cuk suwe-suwe. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Rasulullah itu selama hidup tidak pernah mimpi keluar mani. Ulangi, Rasulullah selama hidup tidak pernah mimpi keluar mani. Tapi kalau kita bagaimana? Sebaliknya, lihat sedikit dikeluarkan sendiri. Sering atau sering? Jangankan mimpi keluar mani, kita sering-sering dikeluarkan sendiri. Kemudian wa matasa aba aslan fi mata zamani. Yang luar biasanya lagi, Rasulullah itu selama hidup tidak pernah angop. Ngerti angop? Tidak pernah kelakepan. Rasulullah selama hidup nggak pernah kelakepan. Coba kita setelah ini aja, setelah maghrib sampai sekarang berapa kali kira-kira angop? Berkali-kali. Didikan Rasulullah nggak apa-apa, namanya manusia, boleh kita angop. Tapi didikan Rasulullah ketika kita angop ditutupi pakai tangan kiri dibalik. Ulangi lagi, ketika kita angop didikan Rasulullah disuruh menutupi pakai tangan kiri. Kemudian terusannya min hudawa bufalam tahrubama waqa'at dubabatun. Rasulullah, jasad Rasulullah selama hidup tidak pernah dihinggapi oleh hayawan melata. Jangankan hayawan melata, lalat lewat di atas Rasulullah itu sudah jatuh nyungsep mati. Coba kalau kita walaupun toh mandi minyak wangi, kira-kira bagaimana? Tetap dirubungi laler. Kemudian terusannya bi khalfihi ru'yatun sabat, separuh wae bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatan. Inilah Rasulullah itu, pandangan Rasulullah, orang yang di belakang Rasulullah sama halnya di depan. Itu namanya makrifat. Kalau saya melihat Ca'arif, melihat kiri nggak bisa. Saya melihat Ustaz Mas'ud, melihat kanan kiri nggak bisa. Apalagi orang yang di belakang. Rasulullah itu, pandangan Rasulullah, jangankan di belakang, jangankan di samping, di kanan pun, seperti halnya melihat ada yang di depannya. Bi khalfihi ka'ama min riyatun sabatan. Seperti dawuhnya Romo Yai Ahmad Asrori, orang itu paling enak-enaknya di dunia itu ada 3. Paling nyamannya pada dunia ini bener telur. Yang pertama adalah orang pacaran. Enak apa enggak? Jangankan pacaran, selingkuh wae. Loh, kok bodoh? Nah, jangankan pacaran, orang yang paling di dunia yang paling enak adalah pacaran. Yang kedua, orang yang paling enak di dunia adalah wong ngising. Enak enggak ngising? Sak enak-enak mangan, je enak ngising. Apalagi wong lanang karo ngerokok, masya Allah. Ngisingi mari, ngerokok durung mari, dimarahin mboten ngerokoke. Mari ngisingi ngerokoke durung dintekne apa ngentekne rokoke? Entekne. Yang ketiga, orang paling nikmat di dunia yang ketiga adalah orang marifat, seperti Romo Yai Ahmad Asrori, seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ada di belakang seperti halnya yang ada di depan, itu namanya makrifat. Wala yura afru baulin minhu fi alani. Ini yang luar biasa. Rasulullah setelah kencing, setelah ke WC itu tidak ada bekasnya. Rasulullah setelah kencing nggak ada bekasnya. Kemana bekasnya? Semua sudah menunggu barokahnya Rasulullah. Coba baju Madin, coba yang gede nggak usah ngising atau muyo nggak usah disiram. Kira-kira sakulan ono. Pernah Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu pernah ke kamar mandi, kencing ke dalam botol. Kemudian Rasulullah keluar. Setelah Rasulullah keluar, kembali ke kamar mandi, melihat kencingnya, ternyata kencingnya sudah nggak ada. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tadi saya kencing ke dalam botol, kok sekarang nggak ada, kemana? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kencing panjenengan diminum oleh sahabat Bilal. Kemene panjenengan inom sareng sahabat Bilal. Bilal panggil Bilal, karena engki kadinto Kanjeng Nabi,
Apa bener uyuhku mau ombe, bahasa gampangnya. Apa bener uyuhku mau ombe? Nggih Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi apa? Berkah engkau minum kencingku, selamanya engkau nggak akan sakit perut dan selamanya engkau tidak akan tersentuh api neraka. Pengen panjenengan gak lara weteng nang omah. Minum kangkeme. Masuk rumah sakit insyaallah seulang. Kemudian wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Kanjeng Nabi itu loh, hatinya nggak pernah tidur, matanya selalu menangis. Kalau kita beda, kita mulutnya selalu tidur, matanya selalu tidur, mulutnya selalu menangis, alias ajai. Ulangi, Rasulullah itu hatinya nggak pernah tidur, mulutnya selalu menangis, matanya nggak pernah tidur, hatinya selalu menangis, atau dibolak-balik nggak apa-apa. Kemudian wala yura dilluhu fis samsiru fatoni. Kanjeng Nabi itu berjalan di bawah terik matahari. Saya di sini ada bayangan apa tidak? Ada bayangan lampu. Kanjeng Nabi berjalan di bawah terik matahari, tidak ada bayangannya. Karena apa? Nur cahaya Rasulullah itu, matahari terbuat dari nur cahaya Rasul. Bahasa gampang, masih bersinar cahaya Rasulullah daripada matahari. Nur semuanya itu semua dari nur Rasulullah. Katfahu qad alata qoman ira jalasu indal wila dadisif yada bimo. Rasulullah itu ketika lahir dalam keadaan sujud. Rasulullah lahir ceprot wis kedalaan sujud. Indal wila dadisif yada bimo tasani. Rasulullah ketika lahir sudah dalam keadaan sunnah. Bayi lahir nangis itu wajib. Bayi lahir nangis itu mesti nangis. Kenapa? Karena bayi lahir itu kenapa kok nangis? Karena tidak terima dilahirkan ke dunia. Kenapa ya Allah saya dilahirkan ke dunia? Pasti saya dilahirkan ke dunia, pasti saya akan dimintai bertanggung jawaban. Kemudian yang terakhir adalah yang luar biasanya, hadil khasa iso, bersama-sama, hadil khasa iso fa fatha. Nazom ini hafalkan, nazom ini hafalkan, amalkan, lakukan. Fahfadha takun amina. Kalau nazom ini sudah engkau hafalkan, sudah engkau istiqomahkan dibaca, fahfadha takun amina, pasti engkau akan aman. Satu, min sarrinarin, aman dari api neraka. Wa surrokin, aman dari pencurian. Wa mimmihani, aman dari bencana. Ulangi. Nazom ini hafalkan, lafaz hafalkan, kemudian diistiqomahkan, dibaca setiap hari. Pasti kita akan apa? Aman dari api neraka, aman dari pencurian, aman dari bencana. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, mohon maaf, satu lagi cerita di dalam manaqib. Inilah kemuliaan Rasulullah. Di dalam manaqib ini sering kita mendengar ada orang Nasrani dan orang Islam. Sering kita mendengar ada orang Nasrani dan orang Islam itu bertengkar, mencak medureh ataukah. Orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa, orang Islam mengagungkan Nabi Muhammad. Kemudian kenapa orang Nasrani kok mengagungkan Nabi Isa? Katanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kemudian mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa termasuk bisa menghidupkan orang mati. Kemudian orang Islam mengagungkan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bisa ini. Kemudian tidak ada hentinya, tetap tukaran. Datanglah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jailani, muncak medureh, berapa dia, berapa. Ono apa kok tukaran? Ono apa? Kemudian menceritakan, ono apa kon wong Nasrani, wong Yahudi. Kenapa kamu kok mengagungkan Nabi Isa? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dawuh Kanjeng Syekh apa? Oh, begitu orang Yahudi. Bagaimana dawuhnya Kanjeng Syekh? Bagaimana kalau saya, jangankan Rasulullah, bisa menghidupkan orang mati, jangan saya, andaikan bisa menghidupkan orang mati, engkau iman apa tidak dengan saya? Katanya orang Yahudi, ya pasti iman. Jangankan iman kepada sampean, iman pun juga kepada Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Orang Yahudi tersebut sama Kanjeng Syekh dibawa, diajak ke kuburan, yang mana kuburan itu sudah meninggal 500 tahun dulu. Kemudian orang Islam dan orang Yahudi sama Kanjeng Syekh diajak ke kuburan yang sudah mati 500 tahun. Dawuh Kanjeng Syekh,
wahai orang mati, kum biiznillah, engkau hiduplah kembali dengan izin Allah. Tahu-tahu orang mati tersebut langsung hidup berupa orang perempuan, hidup langsung joget. Maksudnya apa? Di dalam hidupnya dia orang mati tersebut biduan penyanyi. Akhirnya apa? Orang sudah meninggal 500 tahun dengan Kanjeng Syekh disuruh hidup kembali dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi tersebut langsung iman kepada Kanjeng Syekh, juga iman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.